Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertemuan ke-11 ini kita membahas tentang integral lipat 2 ya. Yang kemarin di awal-awal kita sudah belajar tentang integral lipat 1, sekarang waktunya integral lipat 2. Di sini ada yang mau saya katakan dari gambar ini bahwa don't trust what you see. Even salt looks like sugar. It is right. Ya, jadi nanti di matematika kamu juga harus bisa menggunakan kayak gini nih, maksudnya kadang kok bisa seperti itu gitu. Kamu harus membuktikan, bener nggak? Kan cara membuktikan garam sama gula kan dengan cara mencicipi. Kalau matematika dengan cara mengerjakan atau mengubah persamaannya sampai seperti itu, apakah benar atau tidak perubahannya. Baik ya, langsung saja integral lipat 2. Kita mulai dari definisinya dulu. Definisinya dari integral lipat 2 atas persegi panjang itu maksudnya begini. Kita kan tahu kalau integral yang fungsi satu keubah dulu, kita akan mendekatinya juga dengan jumlah Riemann. Jumlah Riemann itu adalah partisi-partisi yang kita buat di bawah kurva untuk mendekati atau mencari nilai luas di bawah kurva ini. Akhirnya kita pakai bantuan limit karena luasnya ini sangat banyak, bisa dipartisi sampai kecil-kecil untuk mendekatinya sampai pol. Ingat kan definisi limit kita punya dulu adalah didekatin sampai pol. Jadi kita minta bantuan limit untuk mencari hampiran tersebut. Nah, dengan rumus fungsi limit akhirnya kita ubah menjadi integral. Jadi dikatakan terintegralkan pada A, B seperti ini. Nah, ini kalau untuk fungsi satu peubah bentuknya adalah 2 dimensi. Nah, kalau udah 3 peubah kan dia bentuknya jadi 2 peubah XY, berarti kan dia bentuknya di 3 dimensi X, Y, Z. Seperti inilah. Kita mencari integralnya, kalau secara definisi adalah tetap luas daerah di bawah kurva, tapi kurvanya sekarang seperti ini, jadi daerahnya nanti bentuknya bukan lagi persegi, bukan lagi bangun 2, tapi jadi bangun 3, yaitu apa? Kita bukan mencari luasnya aja, tapi jadi volume, karena ada alas kali tinggi, bedanya itu. Jadi bisa dibayangkan ya, jadi dengan cara yang sama kita dekatin pakai limit dengan jumlah Riemann juga, tapi partisinya sekarang jadi balok. Kalau kemarin kan persegi panjang, kalau yang satu keubah, tapi ini sekarang jadi balok. Yang disebut sebagai lipat 2 atas persegi panjang adalah ininya, alasnya. Untuk saat ini kita dekatin dengan alas yang berbentuk persegi panjang. Contohnya, diketahui persegi panjang S, untuk X-nya 0 sampai 4, Y-nya 0 sampai 8. Kita diminta untuk menaksir nilai dari suatu fungsi ini, 64 min 8X plus Y kuadrat per 16, dengan diferensialnya daerah A. A itu alas di sini, berarti alasnya adalah persegi panjang. Nah, kita lihat 0 sampai 4 berarti 0, X-nya kan di sini 0, 0, 1, 2, 3, 4, Y-nya 0 sampai 8, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, bentuk alasnya adalah persegi panjang. Nah, kita diminta untuk mencari luas daerah di bawah kurva ini. Ini kurvanya ini. Kalau kita buat ini kurvanya, ketika kita masukkan 0 di X, Y-nya juga 0, maka ketemu Z-nya kan 4. Kita masukkan aja. Ketika X-nya 4, berarti Y-nya 0, ketemu di Z-nya adalah 2. Z itu berarti kita masukkan ke fungsi ini. Jadi 1/16, di sini ya sama 1/16, 64 min 8 dikalikan 4, ditambah Y kuadrat, Y-nya adalah 0. Gitu ya. Ini ketemu juga dengan mensubstitusi nilai X, Y ini ke dalam fungsi f(x,y), maka ketemu Z-nya 6. Memasukkan nilai fungsi 0x sebagai x, 8 sebagai y ke fungsi f(x,y), maka ketemu Z-nya adalah 8. Ini adalah bentuk dari fungsi tersebut ya, ketika di bawahnya persegi panjang ini. Nah, kita tahu bahwa ini ada 8 persegi panjang yang membagi sama besar. Perseginya sama besar. Dan ada titik-titik tengah di sini dipilih. Kenapa harus titik tengah? Karena kita bisa deketin nilai dari volume yang kotak kecil ini adalah tingginya, ambil titik tengahnya biar rata ke kanan sama ke kirinya.
dikalikan panjang dikalikan lebar. Di sini ingat, panjangnya ini dari setiap balok kecil-kecil adalah 2. Lihat, 0, 1, 2, berarti 2. Lebarnya juga 2 karena dia persegi ya, 0, 1, 2. Jadi ini satu kotak ini yang kecil, balok kecil, alasnya adalah 2 kali 2. Nah, kita hitung menghampiri nilai F-nya pakai jumlah Riemann. Nilai kurva di bawah itu pakai jumlah Riemann, kita hitung nilai F di titik-titik tengah atau titik sampel. Titik sampelnya di sini kamu lihat 1,1 berarti ini kan 1, ini juga 1. Kemudian 1,3 berarti ini kan X-nya 1, Y-nya adalah 3. 0, 1, 2, 3. Berarti ini titik keduanya adalah 1,3 dan seterusnya. Yang terakhir 3,7 umpamanya. Berarti kan ini kan 0, 1, 2, 3. Ini kan ini 8 berarti kan ini 7. Berarti di sini titik terakhir ke-8 adalah 3,7. Caranya dimasukkan ke fungsi ini. Dimasukkan ke sini X-nya 3, di sini 7, nanti ketemu hasilnya adalah 89/16. Ya, jadi ini semua tahu ya caranya. Kamu substitusikan aja nilai ini sebagai X, nilai ini sebagai Y kepada fungsi asli. Kemudian kita cari luas alasnya dari setiap balok. Kan A ke I, berarti dari setiap balok. Sama dengan 4. 4 dari mana? Kita kembali ke gambar. Kita tahu bahwa setiap balok ini kan bentuknya persegi. Walaupun baloknya ada 8, tapi luas perseginya adalah berapa? 2 kali 2, berarti luasnya adalah 4. Disitulah kita menemukan nilai 4 ini. Kemudian berdasarkan rumus definisi dari integral dengan jumlah Riemann, kita bisa menghampiri, ini kan tidak sama dengan, jadi cuma hampiran atau kira-kira lah mendekati. Dari 1 sampai 8, fxi, y dikalikan delta ai. Kita udah bisa tambahkan kan semua ini, semua ditambahkan nilainya seperti ini. Kita keluarkan penyebutnya. A, delta AI adalah 4 ini tadi. Jadi hasilnya adalah 138. Dan ini bukan nilai eksak. Jadi karena di sini mendekati, jadi bisa jadi ini nanti koma-koma karena kita tahu bahwa bentuk kurva yang atas tidak rata. Nah, ini tadi kita jelasin lagi. Di mana dapatkan delta AI sama dengan 4? Nih, kan delta X itu adalah panjang. Kalau di satu peubah, kalau dua peubah karena bentuknya balok, jadi dia jadi luas alasnya. Ini tadi, ini kan alasnya perseginya bentuknya dari panjangnya 2 kali 2, jadi sama dengan 4. Nah, kita tinggalkan integral secara definisi yang lipat 2 karena nanti itu kalian harus menggambar kurvanya dulu. Kalau yang integral menggambar kurva, jadi kalian harus ketergantungan dengan software mungkin karena lipat 2 itu tidak bisa digambarkan dengan gampang secara manual juga. Jadi kita masuk ke integral berulang lipat 2 yang dengan rumus ya. Kalau kita masuk ke integral, karena ada 2 lipatan di sini, ini A kan tadi ada X sama Y, maka di sini kita bisa pecah jadi dx kali dy. Ya. Nah, ketika dx kali dy berarti bisa dirubah juga dy dulu baru dx. Ingat, ini harusnya ada di sini ada A sama C ya, ini kepotong nggak ya. Jadi umpamanya ini kalau dx berarti kalau integral lipat itu kita menghitungnya dari dalam keluar bentuknya. Jadi di sini dari dalam dulu, berarti kita harus menghitung dulu yang ini, yang tak kasih garis ini, harusnya saya kasih garis merah ya, yang ini. Jadi kamu integralkan terhadap dx dulu dari A sampai B. Dihitung hasilnya, baru diintegralkan terhadap dy dari C sampai D. Nah, ketika kamu ubah urutannya dy dulu baru dx, maka batasnya juga mengikuti. Di sini harusnya A, di sini harusnya C ya. Jadi fxy kalau terhadap dy kan tadi C sama D, berarti yang di sini C dulu baru D dikerjakan dulu, baru hasilnya kamu integralkan lagi terhadap X dengan batasnya A sampai B. Yuk kita langsung ke contoh soal. Nah, di contoh soal ini lebih gampang. Ini ada di buku juga, di example 1 kalau di buku dalam bahasa Indonesia. Nah, di sini ada bantuan yaitu garis
garis mana dulu yang harus dikerjakan, yaitu dari dalam dulu baru keluar. Nanti lama-lama garis ini tidak boleh ada lagi. Jadi setelah kalian memahami garisnya ini, hilangkan dalam pengerjaan kalian. Lihat di sini. Berarti kamu ngerjakannya yang dalam dulu ya. Dari 1 sampai 2 integralnya 2x plus 3y dx. Nah, ingat 2x kalau diturunkan terhadap dx jadi diturunkan diintegralkan terhadap dx jadi setengah kali 2x kuadrat. Jadi namanya x kuadrat. Sedangkan 3y kalau diintegralkan terhadap dx, y kan variabel di sini yang diintegralkan terhadap x. Jadi y dianggap sebagai konstanta karena kita tidak mengintegralkan terhadap variabel y. Jadi 3y dianggap konstanta diintegralkan terhadap dx, hasilnya 3y dikalikan x. 3y-nya dianggap kayak m atau log kalau kita biasanya ngomong, atau 4 atau 7 atau 21, yang penting dia konstanta. Kita kerjakan dulu dengan batasan 1 sampai 2. Dikerjakan, dimasukkan 2 dulu, dimasukkan, dikurangi 1, ketemu 3 plus 3y. Nah, fungsi hasil ini kita integralkan terhadap dy. Lihat, ini kita masukkan lagi, ini di hasilnya adalah 3 plus 3y diintegralkan terhadap dy dengan batas 0 sampai 3. 3 diintegralkan terhadap dy hasilnya 3y, ditambah 3y diintegralkan terhadap dy jadinya 3 per 2y kuadrat. Masukkan batas dari 0 sampai 3. Maka akan ketemu 45 per 2. Silakan dihitung sendiri yang seperti ini. Ya. Nah, tadi pengintegralan berulang terhadap y dulu boleh, lalu terhadap x. Kalau terhadap x dulu boleh, lalu terhadap y. Bisa dibolak-balik, tapi kadang ada beberapa kasus yang tidak bisa. Tapi untuk pengintegralan dalam dengan batas angka, insya Allah bisa dibolak-balik semua. Bisa x dulu atau y dulu, karena angka tidak berpengaruh. Nanti yang selanjutnya akan berpengaruh. Nah, ini kita reverse nih kan, nih contohnya kita reverse atau kita ganti. dy dulu baru dx. Ingat, kalau dy dulu berarti batasnya mengikutin. Batasnya y tetap ikut y, batasnya x tetap ikut x. Kalau batasnya nggak kamu ubah belakangnya, ya dia hasilnya tidak akan sama. Ya, dengan cara yang sama dikerjakan dulu yang bagian dalam. dy ketemu 2, ini belum ya, ini ketemu fungsinya, fungsi yang sama karena masih ada x-nya, berarti ini kita sebut sebagai fungsi dulu ya. Kemudian diintegralkan lagi terhadap dx dari batasnya 1 sampai 2. Ya. Kemudian ketemu 3x kuadrat plus 27x batas 1 sampai 2 dimasukkan, ketemu 45 per 2. Tuh, lihat nilainya sama persis. Ya, di sini nanti kalian bingung, 2x kalau diturunkan terhadap y seperti tadi sih. Ya, 2x dianggap konstanta. Maaf, saya diintegralkan. 2x dianggap konstanta, diintegral terhadap y jadinya 2x kali y. Ya. Clear ya? Kita masuk ke part 2 habis gini ya. Kita stop dulu.